teman-teman semua, dan selamat datang di Party History sesi keempat dengan tema hari ini membicarakan sejarah keluarga. Dalam historiografi Indonesia, keluarga belum banyak dibicarakan. Kalaupun dibicarakan, pembahasan tentang keluarga sendiri masih dalam konteks genealogi, yaitu melacak asal-usul dan melengkapi pohon keluarga. Sementara persoalan keluarga sendiri itu lebih dari ya, sepertinya ada gangguan dari Mbak Rima Febriani. Kita tunggu sebentar ya. Mohon maaf atas kendala teknisnya. maaf, saya terlempar. Oke, saya lanjutkan. Ya, persoalan keluarga sendiri itu adalah lebih dari sekedar melacak asal-usul keluarga, tapi juga banyak hal yang bisa dilihat, terutama dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi terbentuknya keluarga tersebut. Maka keluarga itu bukan sekedar tema, tetapi juga sesuatu yang bisa diproblematisir. Nah, untuk membahas itu, kita sekarang bersama Dr. Grace Sana. Beliau adalah sejarawan lulusan Leiden University dan saat ini merupakan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang. Disertasi Mbak Grace itu adalah tentang politik ingatan kekerasan pasca peristiwa 1965 di Jawa Timur. Narasi tentang kekerasan tersebut ditempatkan dalam konteks lokal dan hubungan sosial tempat cerita dan memori itu diriwayatkan. Nah, kisah-kisah tersebut diturunkan melalui situs-situs memori dan cerita keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kisah tersebut dibaca bukan hanya melalui apa yang tampak sebagai benda material, tetapi ada yang diceritakan secara langsung, tetapi juga apa yang disembunyikan di silent, dan juga apa yang hilang dari keluarga tersebut. Untuk kita bisa bagi peserta yang bertanya setelah pemaparan, silakan boleh mengajukan pertanyaannya melalui kolom komentar, nanti akan disampaikan setelah pemaparan berakhir. Oke, Mbak Grace, silakan. Ya, terima kasih Rima. Terima kasih juga atas undangannya dari Sintas. Senang sekali bisa ketemu teman-teman semua di sini. Selamat sore untuk para peserta yang bergabung dan untuk teman-teman yang berpuasa, mudah-mudahan lancar. Ya, seperti tadi sudah disinggung oleh Rima, memang topiknya hari ini kita akan membicarakan soal sejarah keluarga, dan ini sebenarnya lebih kayak apa ya, sebuah upaya untuk saling bercerita gitu, karena saya juga seperti tadi Rima bilang gitu, karena ini seringkali menjadi topik yang tidak terlalu menonjol di dalam sejarah Indonesia gitu ya, kayak sejarah keluarga apaan sih gitu kan. Jadi saya sebenarnya kayak ingin mencari teman untuk berbincang, berdiskusi, bertukar pikiran gitu. Jadi bukan seperti seseorang guru yang sedang mengajari orang-orang, tetapi ingin lebih banyak berdiskusi soal gimana dan kemana kita bisa membawa sejarah keluarga di dalam historiografi Indonesia. Nah, mungkin sebagai awal saya berusaha
memetakan atau menuliskan pemikiran-pemikiran dan tren-tren, kecenderungan-kecenderungan yang saya ikuti belakangan ini soal sejarah keluarga. Saya coba share screen ya, beberapa hal yang saya temukan. Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi kalau misalnya saya coba-coba googling gitu ya, kalau saya pakai terminologi bahasa Inggris misalnya family history, itu banyak banget muncul portal-portal kayak begini. Jadi portal-portal yang seseorang bisa mencari akar keluarganya gitu ya, nenek moyangnya, dan dia bisa memasukkan nama, terus data-data yang ada di portal itu bisa keluar semua. Tetapi ini tentu saja di luar negeri ya basis datanya, jadi tidak ada di Indonesia. Nah, ada banyak sekali portal-portal ini dan kadang-kadang dia berbayar. Jadi orang perlu menjadi member atau dia perlu membayar sejumlah uang untuk bisa mendapatkan dan menelusuri akar-akar keluarganya. Nah, banyak orang yang melihat fenomena ini sebagai kecenderungan atau tren kebutuhan seseorang untuk mencari akar identitasnya, untuk eksis gitu di dalam dunia global ini. Jadi ada sebuah tren global gitu di mana seseorang semakin ingin mencari tahu siapa dirinya. Nah, kalau misalnya saya masukkan keyword family history gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, lalu saya coba masukkan keyword sejarah keluarga di Google dalam bahasa Indonesia. Yang banyak keluar itu tentu saja sejarah tentang keluarga-keluarga gitu ya. Jadi sejarah tentang keluarganya Yusuf Kala dalam bentuk ya pohon keluarga, genealogi, atau enggak dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia gitu-gitu ya. Jadi hasil pencarian di search engine di Google itu kalau memakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu bisa sangat berbeda gitu ya. Yang satu itu portal untuk mencari identitas seseorang, identitas keluarga seseorang, bahkan sampai nenek moyang. Kalau di Indonesia yang keluar adalah silsilah atau hasil-hasil penelusuran keluarga-keluarga tokoh-tokoh gitu ya, atau orang-orang penting. Nah, tetapi yang mau saya bawa, yang mau saya diskusikan hari ini adalah bahwa sebenarnya sejarah keluarga itu lebih dari sekedar ini. Dia lebih dari sekedar penelusuran individual soal siapa saya, atau siapa Yusuf Kala, atau siapa raja-raja tertentu gitu ya. Yang mau saya bahas kali ini adalah bagaimana sebenarnya sejarah keluarga itu menjadi sebuah metode gitu. Metode untuk apa? Ya metode untuk menelusuri historiografi ya sejarah yang lebih besar, lebih luas gitu. Jadi kalau kita percaya setiap orang itu hidup di zamannya, maka setiap keluarga itu pasti punya sejarah. Mau dia presiden, kayak mau dia raja, mau dia pedagang kayu, mau dia perempuan, pasti setiap orang dan setiap keluarga itu punya sejarahnya. Nah, tetapi keluarga di sini itu saya memahami keluarga bukan sebagai sesuatu yang entitas yang terberi gitu ya. Artinya dia lebih dari sekedar hubungan darah. Tetapi ada yang membuat keluarga menjadi keluarga adalah konstruksinya, relasinya gitu. Bagaimana kita memahami orang lain, bagaimana kita menganggap orang lain sebagai bagian dari hidup kita atau bukan gitu. Jadi dia lebih dari sekedar hubungan darah. Misalnya seseorang bisa menganggap kita misalnya di Indonesia itu sangat familiar dengan terminologi saudara jauh gitu misalnya ya. Sejauh apa atau sedekat apa itu kan sangat relatif gitu ya. Mau dilacak hubungan darah di dalam saudara jauh
Kadang itu sampai tidak terlacak, tetapi kita tetap memakai terminologi ya dia saudaraku, saudara jauh. Atau misalnya dalam konteks Indonesia seringkali kita punya pengasuh gitu ya, atau ART, atau orang-orang yang membantu keluarga yang sangat setia, sangat loyal, sampai dianggap bagian dari keluarga itu sendiri. Misalnya pengasuh yang mengasuh kita dari kecil sampai kita dewasa itu masih tinggal bersama keluarga gitu-gitu. Jadi konteks keluarga itu bisa sangat luas, sangat fleksibel, dan dia lebih dari sekedar hubungan darah. Belum lagi kalau misalnya di dalam cerita kita itu pasti ada perceraian gitu ya, kawin mawin gitu. Jadi konsep ini menjadi sangat luas. Nah, kalau kita melihat sejarah keluarga sebagai metode, maka yang dilihat itu adalah bagaimana konstruksi yang membuat keluarga itu terbangun gitu. Jadi bagaimana relasi-relasi interpersonal itu terbangun, bagaimana sih kok bisa pengasuh yang dari kecil merawat saya itu kemudian bisa dianggap sebagai keluarga sendiri. Tetapi kenapa dia tetap tidur di kamar belakang yang kamarnya sempit dengan kamar mandi yang terpisah dari kamar mandi kita gitu, keluarga utama yang lebih besar, lebih lengkap dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menempatkan sejarah keluarga sebagai metode itu adalah bagaimana kita melihat konstruksi-konstruksi yang mendefinisikan keluarga sebagai sebuah keluarga. Nah, dan tentu saja ketika menelusuri ini pasti kita bisa melihat keterkaitan antara ranah yang publik gitu ya, entah itu negara, lingkungan, masyarakat, peraturan-peraturan, dengan ranah yang privat gitu. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang ada, yang hidup di rentang sejarah tertentu, di periode sejarah tertentu, itu sangat dipengaruhi misalnya oleh arus zaman, oleh kebijakan-kebijakan gitu ya, kayak misalnya bukunya Julia Suryakusuma soal ibuisme negara, bagaimana perspektif atau konstruksi Orde Baru tentang perempuan dan peran-peran mereka di ranah publik itu juga mempengaruhi bagaimana keluarga itu dikonsepkan, bahwa si ibu harus bersikap seperti layaknya ibu rumah tangga yang baik dan si bapak berada di ranah publik dan sebagainya. Jadi ini berbeda misalnya dengan periode revolusi gitu, seperti hasil penelitiannya Rima juga, bagaimana semangat revolusi itu juga mempengaruhi bagaimana keluarga mengkonstruksikan peran-peran mereka di dalam membangun negara yang baru merdeka. Jadi sejarah keluarga sebagai metode adalah melihat keterhubungan ini gitu, keterhubungan bagaimana ranah privat sebagai keluarga itu dipengaruhi oleh ranah-ranah yang publik, struktur-struktur yang lebih luas. Tetapi di samping itu sebenarnya juga sebaliknya gitu ya. Jadi melihat bagaimana yang privat ini menginterpretasikan yang publik. Jadi bagaimana peristiwa sejarah itu diinterpretasikan dan dimaknai di dalam keluarga gitu. Bagaimana misalnya sebuah keluarga Tionghoa memahami peristiwa Mei 1998 di Jakarta, itu pasti berbeda pemaknaannya dengan keluarga yang tinggal jauh dari Jakarta, misalnya keluarga di Makassar memaknai Mei 1998. Mungkin itu dimaknai sebagai momen di mana semua harga-harga naik gitu. Tetapi buat keluarga Tionghoa di Jakarta, Mei 98 itu sangat mencekam karena eksistensi mereka terancam, kehidupan mereka dan keamanan mereka terancam. Jadi makna satu peristiwa yang sama itu bisa jadi sangat berbeda jika kita melihat dari perspektif sejarah keluarga ini. Ya mungkin kita bisa berargumen ya, maksudnya ada pendapat yang mengatakan buat apa juga gitu kan, buat apa juga memahami sejarah dalam perspektif yang sangat mikro gitu. Apa pentingnya gitu melihat interpretasi keluarga terhadap peristiwa-peristiwa sejarah. Tetapi kita bisa berargumen juga bahwa justru
dengan melihat dari perspektif keluarga, maka kita melihat sejarah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan ini yang membuat sejarah bisa menjadi sangat dekat dengan kita gitu, dengan di masa kini, generasi milenial gitu, kayak misalnya minyak goreng yang mahal, ya itu juga yang kita alami waktu Mei 98 ketika krisis moneter gitu ya. Dan itu yang dialami keluarga saya dan banyak keluarga lainnya ketika menghadapi krisis moneter. Jadi masa lalu itu menjadi sangat dekat dengan apa yang ada sekarang. Di sini saya mengambil contoh dari riset saya sendiri ketika melakukan penelitian tentang kekerasan 65 di Malang Selatan, dan saya mewawancarai seorang ibu gitu ya, yang suaminya ditahan karena termasuk pentolan pemuda rakyat waktu itu, organisasi pemuda yang berafiliasi dengan PKI. Dan di sini dia menceritakan gitu ya, bagaimana dia mengetahui keberadaan suaminya dari pesan yang ditulis di bandrol rokok gitu, digulung dan diantarkan oleh seseorang yang dia nggak tahu itu siapa ke rumahnya. Dan di gulungan rokok itu dituliskan tempat suaminya ditahan gitu. Akhirnya dia ke sana dengan bawa bayinya dan berhasil menebus suaminya dengan menjual perhiasan-perhiasan supaya bisa menebus suaminya dengan uang gitu. Nah, cerita ini terus menonjol ya, dia diulang-ulang, dan ketika saya ngobrol dengan anaknya, putrinya ceritanya juga waktu itu putrinya masih sangat kecil ya, baru 3 tahun, tetapi dia bisa menceritakan bagaimana ibunya itu menjual perhiasan. Jadi 65 buat keluarga ini itu adalah cerita bagaimana seorang ibu membebaskan suaminya. Dia bukan cerita soal G30S, bukan cerita soal pahlawan revolusi, bukan cerita soal penculikan jenderal atau apapun gitu, tapi dia menjadi cerita bagaimana keluarga ini berusaha menyelamatkan si bapak, si ayah gitu ya. Dan ini yang saya maksud sebagai sejarah keluarga sebagai sebuah metode. Dia membuat sebuah interpretasi sejarah yang berbeda dari apa yang tercatat misalnya di buku sejarah, di buku teks, di catatan-catatan resmi negara gitu. Dia semua orang tidak semua orang mengalami kehilangan ayahnya karena ayahnya adalah jenderal gitu kan ya. Tetapi semua orang pasti pernah mengalami kehilangan ayah dan harus menjual perhiasan gitu ya. Semua orang pasti mengalami kita harus merelakan benda-benda kita untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi praktik-praktik keseharian yang lebih dekat itu yang membuat sejarah keluarga menjadi penting. Nah, dari sini kemudian saya bertemu dengan sebuah konsep yang namanya critical family histories gitu. Maksudnya bukan keluarga-keluarga yang kritis, tetapi cara pandang yang lebih kritis dalam memahami sejarah keluarga. Jadi dia membedakan antara genealogi dengan sejarah keluarga. Kalau genealogi itu sebuah proses di mana kita mencari data untuk membuat silsilah ya. Jadi pohon keluarga itu, misalnya kakek itu lahir kapan, meninggalnya kapan, orang tuanya kakek siapa, orang tua dari orang tuanya kakek itu siapa gitu. Jadi terus mencari data-data seperti itu. Tetapi kalau sejarah keluarga itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda dari genealogi, karena sejarah keluarga itu menggabungkan data-data genealogis tersebut dengan konteksnya, konteks ekonomi, sosial, politik gitu. Jadi dalam pemahaman sejarah keluarga, kerangka yang lebih kritis dari sejarah keluarga, hal itu dibedakan. Sehingga ketika menelusuri sejarah keluarga, ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang justru diajukan untuk menggali konteks tersebut. Kayak misalnya gimana sih posisi sebuah keluarga di dalam struktur kelas, ras, dan gender yang lebih luas. Misalnya, apakah keluarga itu berasal dari kelas ekonomi yang mana? Apakah dia kelas pekerja? Apakah dia memiliki tanah? Apakah
dia tokoh masyarakat gitu ya. Terus bagaimana relasi kuasa yang ada di dalam dan di sekitar keluarga itu, bagaimana dia relasi-relasi tersebut bertahan, diprotes, ditentang atau berubah gitu. Nah, lalu yang menarik juga pertanyaan-pertanyaan tentang dokumentasi. Kenapa saya bisa menemukan dokumentasi soal ayah, tetapi tidak bisa menemukan apapun soal ibu gitu? Kenapa? Kenapa ada cerita-cerita yang gampang sekali diceritakan di dalam keluarga, tetapi ada cerita-cerita yang nggak ada gitu. Soal si om ini yang tidak pernah diomongin. Pertama kali saya menyadari soal keluarga, sejarah keluarga ini adalah ketika aktivitas saya di Institut Sejarah Sosial Indonesia, yang waktu itu banyak kolega sedang melakukan proyek sejarah lisan ya, jadi membuat penulisan, menarasikan kembali kekerasan 65 melalui sejarah-sejarah lisan, data-data lisan. Dan di situ dari pengalaman kolega-kolega saya yang sebagai peneliti di situ, mereka juga mengalami ini ya ketika menelusuri sejarah keluarga mereka. Ada cerita-cerita yang tidak pernah mereka ketahui tentang Bude misalnya yang ternyata terlibat di dalam Gerwani, atau misalnya ketika berusaha mencari sejarah omnya itu kemudian dimarahin gitu sama keluarganya. Kenapa kamu menggali tentang dia? Dia sudah nggak ada, sudah lupakan saja gitu. Jadi kenapa ada cerita-cerita yang disembunyikan? Kenapa ada cerita-cerita yang dirayakan gitu? Jadi perspektif kritis sejarah keluarga berusaha untuk membongkar ini gitu, menelusuri pertanyaan kenapanya itu. Dan di dalam riset saya tentang ketika meneliti kekerasan, ini juga yang muncul gitu ya, bagaimana kalau kita melihat kekerasan itu hanya sekedar siapa menjadi pelaku, siapa menjadi korban gitu kan, siapa yang melakukan kekerasan dan siapa korbannya. Nah, tetapi sebenarnya di dalam tindakan kekerasan itu juga ada relasi-relasi kuasa gitu ya. Ada orang-orang yang bisa melakukan kekerasan karena dia dianggap lebih berkuasa atau dekat dengan penguasa, sehingga kekerasan itu dimungkinkan untuk terjadi gitu. Dan juga perspektif kritis sejarah keluarga ini juga membantu saya untuk melihat siapa yang mendapatkan apa setelah kekerasan. Jadi kekerasan itu terjadi karena orang-orang atau keluarga-keluarga tertentu itu membutuhkan itu gitu ya. Jadi dia menginginkan situasi yang berubah, dan untuk berubah itu kekerasan harus dilakukan gitu dalam perspektif mereka. Jadi pendekatan-pendekatan sejarah keluarga ini malah membuat saya dan mungkin juga banyak peneliti-peneliti lain untuk bisa lebih memahami kenapa dalam konteks 65 kekerasan itu bisa terjadi begitu masif gitu. Terus sejarah keluarga juga bicara banyak tentang trauma dan viktimisasi, klaim sebagai korban. Banyak juga riset-riset tentang sejarah keluarga itu terkait dengan kekerasan-kekerasan kolonial atau kolonialisme secara umum gitu ya. Bagaimana posisi seseorang sebagai orang yang dilahirkan karena korban kekerasan, misalnya pemerkosaan dan sebagainya, itu kemudian menjadi sebuah pengalaman traumatis di dalam keluarga yang diturunkan atau dibawa sampai bergenerasi-generasi. Jadi dengan menggunakan perspektif sejarah keluarga yang kritis ini, kita bisa lebih memahami peristiwa kekerasan lebih dari sekedar fakta-fakta tadi gitu ya, kapan kekerasan terjadi, siapa yang terlibat, berapa korbannya dan sebagainya. Tetapi bisa melihat dampak yang lebih panjang dari sebuah peristiwa kekerasan itu. Nah, misalnya ini, mohon maaf ini karena tadi bikinnya terburu-buru, jadi saya belum sempat ketemu transkrip aslinya. Jadi ini sebuah wawancara yang saya lakukan dengan salah seorang orang-orang yang tinggal, lahir dan besar
besar di area penelitian saya gitu. Tetapi dia sudah tua dan sudah lama bekerja di luar daerah itu. Dia seorang tokoh Katolik juga, seorang guru, ya orang yang cukup sukses ya, pensiunan yang cukup bisa kita anggap cukup sukses. Nah, lalu kita ngobrol-ngobrol soal desa tempat dia lahir gitu kan, dan ngobrol-ngobrol juga soal keluarganya. Dan dia cerita bagaimana bapaknya itu sebenarnya adalah mandor perkebunan Belanda di daerah penelitian saya. Perkebunan itu sudah nggak ada gitu, tetapi bapaknya dulu bekerja di situ gitu, dan bapaknya itu dianggap sebagai orang terdidik gitu, orang yang menyelesaikan sekolah rakyat gitu, sekolah untuk pribumi, sehingga itu yang membuat dia bisa mendapatkan posisi sebagai administrator di perkebunan itu. Jadi bapaknya itu yang menghitung gaji-gaji buruh, membagikan gaji-gaji kepada buruh, dan si bapak yang saya wawancara ini, kita anggaplah namanya Burmuji gitu ya, dia menyatakan bahwa ya meskipun kita miskin, kita nggak semiskin itu gitu dibandingkan orang-orang yang lain. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai seseorang dari kelas terdidik gitu ya, dan dengan demikian secara ekonomi mereka lebih mapan, lebih mampu dan sebagainya. Nah, ceritanya tentang latar belakang dia dan keluarganya dan bapaknya itu juga terhubung dengan cerita bagaimana ketegangan antara Katolik dengan PKI di desa itu. Ketika dia mulai bicara soal bagaimana bapaknya itu adalah tokoh ketua Partai Katolik di desa itu dan menjadi tokoh yang paling menentang land reform di wilayah tersebut gitu. Dan menurut dia land reform itu betul-betul membuat orang-orang menderita gitu, karena undang-undang agraria di saat itu di tahun 60 itu kan menginstruksikan agar membatasi kepemilikan tanah dan menginstruksikan agar kelebihan tanah-tanah yang lebih itu dibagikan kepada orang-orang yang belum memiliki tanah. Jadi dia memandang land reform itu sebagai kebijakan yang membuat orang menderita karena kepemilikan pribadi itu dibatasi dan dipengaruhi oleh PKI. Jadi dia memposisikan diri dia sebagai korban, keluarga dia sebagai korban, dan sebagai keluarga yang sangat menentang kebijakan land reform itu. Dan ayahnya adalah seorang tokoh yang mendukung orang-orang yang merasa tercederai dari kebijakan land reform ini. Jadi kelihatan sekali ketika dia membicarakan ayahnya, ketika dia memposisikan dirinya sebagai memposisikan mereka sebagai keluarga yang cukup berada di kelas menengah di desa itu gitu ya, karena pendidikan dan sebagainya. Kemudian ketika 65 menjadi orang yang sangat terancam dengan kebijakan-kebijakan progresif ya, terutama dalam hal tanah gitu. Jadi caranya sejarah keluarga ini bisa membantu saya untuk memahami bagaimana sebenarnya ketegangan di antara kelompok kiri dan kelompok kanan yang terjadi sebelum kekerasan 65 itu sangat dipengaruhi oleh relasi-relasi kepemilikan ya, ke properti, soal tanah, soal kelas gitu. Dan ini saya dapatkan justru dari memahami keluarga si Bapak Burmuji ini, bagaimana secara dalam perspektif historisnya bapaknya aja itu udah dianggap sebagai elit desa karena pendidikannya, kemudian karena dia bekerja sebagai pegawai di masa kolonial gitu. Jadi itu sudah membentuk sebuah kelas tersendiri di desa itu. Nah, ini sebenarnya sebuah contoh bagaimana sejarah keluarga itu mampu memperlihatkan gambaran mikroskopis dinamika desa di tahun-tahun 65 yang kadangkala
ini nggak bisa tertangkap, nggak bisa terpotret ya, karena omongan soal 65 itu sudah ketutup sama misalnya G30S atau tentang kekerasannya sendiri gitu. Nah, disinilah sejarah keluarga menurut saya sangat-sangat membantu. Nah, kemudian jadi pertanyaan gitu ya, kalau kita mau melakukan atau mau meneliti sejarah keluarga dari perspektif yang historis tadi, itu gimana caranya gitu kan. Nah, pasti ada banyak sumber, dan menurut saya enaknya sejarah keluarga itu, ya bukan enaknya sih, tapi salah satu sisi positifnya, sisi baiknya adalah ketika kita melakukan penelitian sejarah keluarga, kita tidak perlu berbenturan dengan birokrasi dalam mengakses arsip, surat izin untuk melihat sejumlah arsip atau koleksi atau apapun itu gitu. Dia bisa sangat mudah, apalagi kalau itu keluarga sendiri ya. Kita bisa tinggal tanya-tanya aja ke saudara, kita bisa cari-cari gitu ya di gudang rumah gitu apa yang tersimpan di situ. Jadi itu sangat sangat mudah untuk memulai sebuah penelusuran sejarah keluarga. Nah, sumbernya ada beragam, sangat-sangat beragam gitu. Ada beberapa ahli yang memberikan nama istilah ego documents atau dokumen ego. Jadi dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diproduksi oleh pribadi personal. Misalnya akte kelahiran, akte kematian, surat-surat yang terkait dengan asosiasi keagamaan misalnya, atau misalnya surat menyurat pribadi gitu ya, surat-surat pribadi, korespondensi, atau misalnya juga buku harian gitu. Di konteks Perang Dunia Kedua di Eropa ada banyak sekali ego documents yang kemudian tersimpan di dalam pusat-pusat arsip, dan itu dipakai gitu ya sebagai sumber-sumber penelitian. Tetapi kan ini ego documents ini sangat kontekstual ya, artinya nggak semua orang di setiap negara itu punya tradisi menulis yang sama gitu. Jadi kayak di Indonesia itu misalnya kita mungkin tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa, dan kayak surat, buku harian itu kan sesuatu yang dipunyai oleh kaum elit biasanya ya. Kalau misalnya petani di desa itu kan jarang sekali misalnya mereka menyimpan buku harian, nggak punya waktu juga gitu kan untuk nulis-nulis buku harian. Nah, jadi sumber lisan bisa menjadi alternatifnya gitu ya, tanya-tanya ke orang, ingatan mereka, pengalaman mereka, dan narasi mereka. Nah, sumber yang lain yang banyak dipakai juga adalah sumber-sumber visual, entah itu foto keluarga atau misalnya dokumentasi film gitu ya, rekaman-rekaman. Biasanya kalau anaknya ulang tahun suka bikin rekaman, atau misalnya kalau foto keluarga suka mengambil foto studio gitu ya, membuat sebuah foto di studio. Nah, untuk sumber-sumber foto ini saya punya catatan khusus karena selama ini foto itu kita terbiasa menggunakan foto sebagai ilustrasi dalam tulisan sejarah gitu ya. Misalnya kita bikin nulis artikel atau nulis paper atau nulis apapun, ada fotonya. Nah, foto ini hanya digunakan sebagai gambar atau ilustrasi dari apa yang kita tulis. Nah, tapi sebenarnya foto ini juga bisa menjadi sebuah sumber yang bisa dianalisa gitu ya. Dia mau mengandung banyak sekali informasi, tetapi bentuknya visual gitu. Nah, misalnya di bukunya Karen Strassler, dia bilang gimana sebenarnya foto itu mencerminkan imajinasi, ya, imajinasi individu atau kolektif, bagaimana seseorang bergaya atau memakai pakaian tertentu, atau misalnya berfoto dengan orang idolanya atau tokohnya gitu. Ini yang dia maksud sebagai imajinasi gitu. Orang yang ada di foto itu atau yang memproduksi foto itu memiliki proyeksi atau memiliki imajinasi bagaimana ia ingin dirinya dilihat gitu. Jadi di dalam foto itu kita bukan hanya sekedar konsumen dari gambar gitu ya, orang yang melihat gambar, tetapi juga produsen dari narasi ya. Kita memproduksi narasi lewat gambar itu. Atau istilahnya si Karen Strassler itu the nation is personalized. Jadi
negara itu menjadi personal, tercermin di dalam individu yang ada di dalam foto itu gitu. Nah, juga kita bisa menggali sumber-sumber lain untuk mengkonstruksi konteks, misalnya keluarga yang hidup di masa perang, kita bisa cari berita-berita koran di periode tertentu tentang perang atau krisis moneter atau bencana alam atau apapun itu. Nah, ini salah satu contoh tadi poin saya tentang fotografi ya. Jadi ini sebenarnya dari koleksi keluarga saya. Ini kakek buyut saya gitu, dan dia adalah seorang mandor di perusahaan minyak di Langkat. Ya, di Langkat kayaknya ya, tahun 30-an. Tentu saja saya nggak pernah mengenal dia gitu. Jadi cerita tentang dia itu saya dapatkan dari ibu saya. Nah, dan ini koleksi foto yang cukup lama gitu ya, dan agak rusak, tetapi setidaknya masih bisa diselamatkan. Dan kabarnya beliau suka berburu gitu. Jadi di foto ini terlihat hasil buruannya dia gitu kan, seekor gajah. Mohon maaf bagi animal lovers yang ada di sini, mungkin gambar-gambar ini agak tidak membuat nyaman. Tetapi saya menganggap, bagi saya foto-foto ini cukup bisa bersuara banyak gitu ya, karena orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi misalnya foto yang di sebelah kanan itu ya, ini adalah mayoritas orang-orang kulit putih, dan saya anggap ini adalah teman-teman dari kakek buyut saya gitu ya. Mereka yang turut merayakan keberhasilan mengalahkan binatang buas ini gitu. Orang-orang dengan penampilan Eropa, dan bagaimana di pinggiran kalau kita ngelihat di sebelah kiri di pinggir itu adalah para pribumi, dan saya rasa itu adalah para pembantu gitu ya, orang-orang pribumi yang membantu proses perburuan ini gitu. Dan kalau ngelihat foto yang di sebelah kiri itu juga sama gitu, bagaimana orang Eropa berada di tengah, di center, di atas, di pucuk gitu ya, dan orang-orang pribumi, dan saya rasa beberapa pakaiannya tampaknya itu seperti orang-orang Tionghoa, dan ini sangat umum gitu ya di area pertambangan, perkebunan, terutama di Sumatera, di mana orang-orang Tionghoa itu menjadi buruh atau kuli gitu. Dan tampak sekali bagaimana sebenarnya relasi ras di masa kolonial itu sangat tercermin gitu di dalam foto-foto ini gitu, di mana orang-orang Eropa selalu berada di tengah gitu ya. Mereka berada di pucuk, berada di tengah untuk memperlihatkan kemampuan mereka menguasai sesuatu gitu. Dan orang-orang pribumi, Tionghoa, orang-orang lain selalu berada di pinggiran gitu ya, tidak terekam, diposisikan sebagai orang-orang yang tidak penting untuk berada di center, di tengah. Jadi foto-foto yang seperti ini itu memperlihatkan bagaimana relasi-relasi kolonial itu juga diciptakan dan dibuat seperti panggung gitu ya di dalam kehidupan keluarga kami. Tentu ini relasi yang lama sekali gitu ya, jauh bertahun-tahun yang lalu, berdekade-berdekade yang lalu. Tetapi kalau saya misalnya sebagai generasi kesekian yang melihatnya, pasti punya pemikiran yang berbeda dengan misalnya generasi beliau gitu yang melihat foto ini. Generasi beliau pasti akan senang juga gitu kan melihat foto ini. Wah, eksotisme hutan Sumatera gitu yang berhasil dijinakan. Tapi kalau kita melihat itu di masa sekarang, kita akan punya perspektif yang sangat jauh berbeda gitu. Ini salah satu cara gitu bagaimana sumber sejarah, sumber arsip visual itu juga bisa kita analisa, dan dia tidak hanya sekedar menjadi ilustrasi dari sebuah narasi yang kita susun gitu, tetapi arsip-arsip ini menjadi sentral, menjadi pusat dari sejarah keluarga kita gitu yang mau kita angkat.
Mungkin itu saja dulu Mbak Rima. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya soal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Grace. Menarik ya bahwa dari satuan unit sosial yang paling kecil seperti yaitu keluarga itu kita bisa dan melihat konteks peristiwa yang lebih besar yang selama ini mungkin tertutup dengan narasi-narasi mainstream yang kita ketahui dari suara-suara yang otoritatif. Juga melihat kita juga bisa mulai mungkin ya melihat sejarah keluarga sendiri dengan sumber-sumber yang kita miliki di rumah gitu, di rumah saudara, di rumah kakek nenek kita, untuk memahami bukan saja siapa keluarga kita, tapi juga kita bisa memahami masa ketika sumber-sumber tersebut dibuat, yang juga pasti berhubungan dengan situasi pada masa itu. Untuk yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung mengajukan langsung kali ya ke Mbak Grace, atau ingin memberikan tanggapan, untuk mungkin ingin berdiskusi, mungkin juga ada yang pengen share juga tentang sejarah keluarganya sendiri. Mangga, silakan. Boleh raise hand, juga boleh melalui kolom chat. Kalau kita langsung aja ya. Ada Mbak Susi Fitri, ya, dan Mas Furkon. Oke, silakan Mbak Susi, boleh bertanya duluan. Oke, terima kasih Mbak Grace. Saya senang sekali ya hari ini bisa akhirnya menemukan ya. Saya pikir orang yang saya cari-cari gitu selama ini. Kebetulan saya kuliah S3 saya di Malang, di UM, dengan disertasi saya autobiografi keluarga. Dan memang saat itu sulit sekali menemukan bahan-bahan mengenai keluarga, terutama as a history. Oh ya, latar belakang saya bimbingan konseling, tapinya bukannya sejarah gitu. Nah, yang kenapa saya cari orang seperti Mbak Grace gitu? Karena sebagai pekerjaan saya kan sebagai konselor. Dan ternyata memang di dalam pekerjaan sebagai konselor yang biasanya sangat mikro ini gitu ya, ternyata ada juga cerita-cerita keluarga yang punya punya muatan historis gitu, yang sebenarnya dia perlu ditafsir, yang mulanya saya nggak menduga ada kaitannya dengan kesehatan mental gitu. Misalnya karena saya juga ngajar, saya dosen juga di UNJ gitu ya, dan saya menggunakan metode reflektif biasanya di dalam pengajaran, maka ada cerita ketika saya mengajar psikologi perkembangan gitu misalnya, kemudian ternyata ada cerita bagaimana hubungan mahasiswa saya gitu dengan omnya, dengan keluarganya yang ternyata adalah dulu terlibat di 65 ini gitu, tapi saya nggak bisa respon saya bingung gitu responnya itu seperti apa gitu. Masa kalau respon sebagai konseling biasa saya ngerti gitu, tapi ini sesuatu yang lebih besar dari itu. Kemudian saya juga menemukan kasus-kasus yang kelihatannya tidak langsung, tapi saya menduga ada kaitannya. Misalnya seperti ketika saya menangani konseli yang punya problem finansial, kemudian ternyata ayahnya adalah gambler parah gitu. Kemudian ketika saya bertanya mengenai sejarah keluarganya, kemudian ada cerita mengenai kebangkrutan keluarganya, ini dia Tionghoa ya, kebangkrutan keluarganya akibat peristiwa 65 gitu. Walaupun saya nggak bisa secara langsung gitu menarik kesimpulan gitu dari situ, tapi trauma mengenai bagaimana kebangkrutan keluarga yang sangat violence gitu pada saat itu punya implikasi kesehatan mental gitu. Nah, jadi saya mungkin sebenarnya mau share aja gitu sama Mbak Grace gitu.
betapa penting sebenarnya ini ada semacam interdisipliner yang nggak pernah kita duga gitu sebelumnya mungkin ya. Bagaimana sejarah 65, kemudian 98 juga ada gitu ya, bagaimana seorang anak perempuan yang ibunya sangat overprotective, dia nggak ngerti kenapa ibunya begitu, tapi ketika saya tanya-tanya tentang autobiografi keluarganya gitu, ternyata overprotective ibunya itu adalah karena dia takut dipengaruhi oleh peristiwa 98 gitu. Nah, jadi saya berharap sebenarnya memang lintas lintas disiplin memahami satu fenomena yang kelihatannya besar yaitu politik gitu. Sebenarnya dia dalam pekerjaan sebagai konselor gitu dia muncul kayak bocor gitu di situasi-situasi seperti itu gitu yang buat saya sendiri baru ketika saya mengajar konseling multikultur baru sedikit mungkin bisa menduga-duga gitu ini kaitannya apa gitu. Jadi saya tertarik sebenarnya untuk membaca disertasi atau tulisan dari Mbak Grace sendiri untuk membantu saya memahami bahwa mungkin trauma politik keluarga itu bisa tulisan mengenai trauma politik keluarga itu juga bisa membantu saya memahami mungkin trauma yang sifatnya personal buat individu ini. Begitu kira-kira. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Grace? Iya, saya tanggapi dulu ya. Takut lupa soalnya. Tapi saya berusaha singkat supaya waktunya masih banyak untuk diskusi. Terima kasih Bu Susi. Saya juga senang ketemu dengan orang yang pengalaman dan interestnya sama gitu. Apalagi sebenarnya saya latar belakang S1-nya juga sebenarnya psikologi, tapi kemudian beralih jadi kayak kebalikan gitu pengalaman kita. Jadi saya bisa memahami posisi dan pengalaman Bu Susi gitu. Kenapa saya tertarik kemudian juga menelusuri sejarah? Karena ketika S1 saya di psikologi, saya juga bertemu dengan kondisi-kondisi struktural gitu yang mempengaruhi kondisi kejiwaan dan kondisi mental gitu. Tetapi betul sekali poin soal interdisipliner tadi gitu. Karena saya lihat misalnya di negara-negara, contohnya misalnya Belanda, itu mereka bahkan punya intervensi psikologis yang khusus gitu ya, menangani orang-orang yang menjadi korban di dalam peristiwa-peristiwa sejarah besar gitu. Misalnya tentara-tentara yang kemudian pulang dari Indonesia di periode 50-an, atau misalnya orang-orang yang menjadi korban Perang Dunia Kedua gitu. Dan saya rasa sebenarnya kita juga bisa ya dengan upaya-upaya interdisipliner gitu untuk merumuskan sebenarnya pendekatan psikologis yang mungkin berbeda gitu untuk orang-orang yang punya problem psikologis karena personal gitu, dan orang-orang yang punya problem psikologis karena problem-problem kesejarahan gitu ya, karena peristiwa-peristiwa sejarah gitu. Seharusnya kita punya ruang untuk bisa membahas lebih banyak dan lebih besar gitu untuk apa sih yang bisa kita sumbangkan dari peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia yang sampai sekarang tuh masih punya dampak traumatis gitu bergenerasi-generasi sebelumnya gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa ada lanjutan ya dari sebuah kolaborasi interdisipliner, entah diskusi, entah apapun gitu, dan itu kayaknya sesuai juga dengan semangatnya Sintas gitu ya untuk membuat sejarah menjadi lintas batas tadi gitu. Ya itu aja kayaknya Mbak Rima komentar saya singkat. Terima kasih Bu Susi. Oke, selanjutnya ke Mas Purko. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Furkon. Kebetulan saya menginisiasi sebuah proyek pengarsipan foto keluarga yang berkonsentrasi pada periode Orba, jadi sekitar 60-an sampai 90-an. Nah,
sumber-sumber foto ini ada yang foto temuan, ada yang saya dapatkan dari pasar loak, atau juga ada juga yang didonasikan oleh kawan-kawan dan kerabat-kerabat. Karena itu mungkin pertanyaan saya mungkin akan seputar fotografi dan sejarah ya. Jadi saya juga pernah menuliskan bahwa sebagai medium fotografi itu kan tidak bisa merekam, ya seperti kata Karen Strasser bahwa fotografi adalah persona yang dicitrakan. Jadi dia cenderung merekam kelas tertentu, lalu sebagai sampel sejarah pun dia sangat parsial, hanya sebagian kecil. Nah, apakah jika proyek saya ini karena sangat kental dengan fotografi dengan mediumnya, apakah penulisan sejarah itu dalam kasus saya apakah akan terbatas misalnya sejarah dalam medium tertentu atau bahkan dalam kelas tertentu. Yang selanjutnya adalah bagaimana menempatkan foto tersebut sebagai arsip atau sebagai sumber menjadi sebuah sumber primer atau sekunder dibandingkan sejarah-sejarah yang mainstream ya. Karena memang banyak hal yang saya temukan dalam arsip-arsip foto ini justru hal-hal atau cerita-cerita yang kecil, misal dalam suatu lingkup masyarakat kecil. Jadi dia merupakan efek dari sejarah besar, tetapi tidak kemudian secara langsung merangkum bagaimana sejarah besar ini terjadi dalam satu keluarga. Tapi efeknya sangat terasa. Atau ada cerita-cerita lain yang kemudian melengkapi. Misalnya bagaimana revolusi bagaimana efek berasisasi pemerataan beras di seluruh Jawa itu berdampak dalam masyarakat tertentu, itu ada efeknya dalam suatu keluarga, atau bagaimana peran keluarga militer tidak hanya dalam misi militer tetapi dalam misi pembangunan, dalam misi transmigrasi atau yang lain-lain. Mungkin itu aja, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Grace, bisa ditanggapi. Iya, jadi ya pertanyaan pertama tadi soal foto ya sebagai kalau kita menggunakan itu sebagai sumber, apakah nanti nggak berakibat pada penulisan sejarah yang jadi terbatas gitu ya, maksudnya ya, terbatas scope dan terbatas cakupannya gitu kan. Ya maksudnya begitu ya tadi ya Mas Furqon ya. Saya rasa sih enggak gitu ya, karena kan kayak sejarah keluarga sendiri itu juga punya bisa membawa pertanyaan yang sama yang seperti Mas Furqon ajukan gitu kan. Kalau kita meneliti sejarah keluarga, misalnya saya meneliti sejarah keluarga saya sendiri, apakah itu tidak menghasilkan sebuah penulisan sejarah yang terbatas gitu? Enggak juga gitu kan, karena biar bagaimanapun ya itu tadi sejarah keluarga atau sumber foto itu kan kita tempatkan di dalam konteks gitu kan, konteksnya apa. Jadi kalau misalnya ada foto yang hanya mencerminkan sebuah kelas tertentu gitu, kita bisa kaitkan kelas ini gitu, kelas ini siapa, kenapa mereka bisa muncul, kenapa mereka bisa ada gitu, dan bagaimana kelas yang ada di dalam foto itu gitu, atau individu atau kelompok yang ada di foto itu, bagaimana hubungan mereka dengan misalnya kelompok-kelompok lainnya atau kelas-kelas lainnya gitu. Jadi memang meskipun kita menganalisa foto dan foto itu terbatas misalnya, dia selalu bisa dikaitkan dengan sumber-sumber yang lain atau konteks-konteks yang lain gitu. Kayak tadi misalnya foto kakek buyut saya gitu, itu hanya akan menjadi sebuah cerita tentang orang Belanda yang berhasil memburu gajah gitu aja gitu, kalau itu ditemukan sama orang yang sama sekali tidak mengenal siapa yang ada di foto itu gitu. Tapi itu interpretasinya menjadi berbeda kalau misalnya saya gitu keturunannya memahami foto tersebut karena saya tahu siapa orang di situ, saya tahu di mana foto itu diambil gitu kan. Jadi ada sumber-sumber lain, ada data-data lain yang saya dapatkan selain yang ditampilkan lewat foto itu. Jadi memang supaya foto itu tidak menjadi sangat sempit cakupannya, tentu kita harus gabungkan dengan sumber-sumber lain, kita harus paham narasi-narasi yang ada di dalam
foto itu, kayak misalnya Orde Baru, konteks Orde Baru itu apa gitu, dan tentara misalnya tentara melakukan pembangunan desa, bakti desa, itu konteksnya apa dan desa apa yang ada di dalam foto itu. Desa itu sebelumnya desa apa, sekarang jadi desa apa gitu-gitu ya. Jadi selalu ada fakta-fakta lain yang bisa kita gabungkan bersama dengan sumber visual itu. Jadi meskipun sumber visualnya sentral, tetapi informasinya tidak hanya berasal dari foto itu gitu saya rasa. Oke, berarti pendekatan multidisipliner tetap diperlukan ya, walaupun jadi dalam konteks ini saya tadi kepikiran kenapa saya karena menyadari keterbatasannya, kenapa saya berpikir bahwa sejarah yang misalnya yang dilakukan dengan berangkat dari fotografi kemudian menjadi lebih lekat dengan sejarah yang terekam oleh mediumnya tanpa ini kalau mau bergerak aman ya. Jadi kalau mau aman jadinya membatasi diri terhadap lingkup. Tetapi mungkin terima kasih sarannya bahwa pendekatan multidisipliner yang berangkat dari medium fotografi itu juga bisa dilakukan untuk menyinggung isu-isu sejarah yang lebih luas. Ya. Terima kasih. Dan juga menggabungkannya dengan sumber-sumber lain gitu ya. Jadi misalnya ada foto, tetapi kita juga baca arsip atau ngobrol sama orang atau apa gitu. Jadi menggabungkan berbagai sumber juga. Oke. Terima kasih pertanyaannya, tanggapannya Mas Irfan. Selanjutnya dari pertanyaan yang langsung ada Mas Adil. Ya, silakan. Boleh bertanya langsung. Halo, selamat malam. Selamat sore, Ibu Grace dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fadil, mahasiswa S1 Universitas Negeri Malang. Saya ingin mungkin bercerita lebih dulu, dan kemudian baru bertanya gitu. Jadi di awal sesi pertanyaan tadi saya cukup senang gitu karena dipantik Bu Susi untuk kemudian berpikir bahwa sejarah keluarga itu sebetulnya juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang sifatnya psikologis gitu. Apalagi sejarah keluarga itu juga tidak jauh dari sejarah apa yang ada di luar keluarga, apa yang ada di luar rumah gitu. Kayak misalnya ada orang geger-gegeran di depan rumah atau di luar gang, ada rame-rame kayak gitu. Itu kan juga berpengaruh pada apa yang ada di dalam rumah gitu. Saya sendiri sebagai mahasiswa baru mengetahui sejarah keluarga saya di usia 19 mungkin atau awal-awal masuk kuliah. Jadi nenek saya itu adalah seorang kader wanita Demokrat, salah satu saya perempuannya PNI-nya Soekarno waktu itu dan bagian dari Soekarno sentris. Nenek buyut saya adalah ketuanya wanita Demokrat di Pacitan, dan kemudian setelah 65 itu terjadi semuanya bersih dan dicopot ke pengurusannya dari situ ya. Singkat cerita, saya besar di keluarga militer dan kemudian trauma mengenai 65, mengenai bacaan-bacaan progresif, mengenai wacana tentang kebebasan atau kemudian kemajuan berpikir itu sedikit demi sedikit saya rasai sebagai halangan gitu. Jadi di keluarga saya kalau kita seperti kuliah ini tadi aja, itu ibu saya datang terus kemudian tanya itu kuliah apa kok bahas PKI, seperti semacam itu. Jadi trauma-trauma itu tetap ada dan kemudian nenek itu juga berpesan kepada saya, Le, nak kalau kuliah sing genah-genah atau yang bener-bener aja jangan ikut-ikut protes dan yang lain-lain karena mungkin dia juga berpengalaman kehilangan teman-temannya di masa lalu. Dan hal-hal itu yang kemudian membentuk mindset keluarga saya untuk menjadi keluarga yang keras. Dan pada akhirnya dampak psikologis dari kekerasan negara ini adalah ke saya gitu. Jadi sampai sekarang saya harus minum
relaksan setiap malam supaya bangunnya itu nggak nangis kayak gitu, jadi semacam itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bu Grace itu bagaimana kita sebagai, terutama saya sebagai mahasiswa yang misalnya berkeinginan atau berminat untuk menulis sejarah tentang keluarga saya, dan kemudian sudah punya pembawaan seperti ini, misalnya ada apa ya, ada unsur untuk kemudian tidak suka kepada keadaan di mana saya hidup sekarang, itu menulis sejarah keluarganya tetap menjadi sejarah yang objektif dan apa ya, tidak sangat-sangat subjektif gitu. Itu seperti apa Ibu? Terima kasih banyak waktu yang diberikan teman-teman. Iya, aku langsung aja ya, Rima ya. Nah, iya, ini sebenarnya nyambung ke tadi ya obrolan dengan Ibu Susi juga soal penulisan sejarah dan trauma psikologis gitu. Jadi di sini kita bisa, ketika ngomongin sejarah keluarga, kita bisa lihat betapa dekat gitu ya kedua ranah keilmuan ini. Tetapi juga ketika berusaha mengatasinya, kayaknya kita harus menyadari juga apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh disiplin ilmu tertentu gitu kan. Kayak misalnya sejarah ya. Kalau misalnya tadi konteksnya misalnya ingin menuliskan sebuah sejarah keluarga, itu akan ada yang bilang memang menulis sejarah keluarga dari keluarga-keluarga yang mengalami peristiwa-peristiwa traumatis itu bisa menjadi proses healing gitu ya, proses menyembuhkan. Menuliskan sejarah keluarga dan menelusuri siapa keluarga kita itu merupakan bagian dari proses penyembuhan trauma-trauma yang dialami oleh keluarga itu. Tetapi ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk healing itu butuh lebih dari sekedar hanya menuliskan sejarah gitu kan, dan ya memang sejarah sebagai sebuah ilmu kan dia jadi terbatas kalau untuk proses pemulihan, proses pemulihan psikologis. Mungkin dalam taraf tertentu dia bisa membantu ya, karena narasi-narasi yang sebelumnya dibungkam, tidak boleh dibicarakan di publik, seperti pengalamannya Fadil tuh ngapain sih ngomongin PKI gitu-gitu, itu bisa sedikit teratasi atau sedikit terobati ketika membuat penulisan dan penelusuran sejarah keluarga. Tetapi untuk menghilangkan misalnya gejala-gejala psikologis, PTSD atau mimpi buruk atau apapun itu butuh intervensi yang lebih lanjut gitu kan. Jadi kayaknya di tahap pertama kita perlu sama-sama menyadari dulu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sejarah keluarga, ada batasannya gitu. Apa yang bisa dicakup di dalam penulisan sejarah keluarga dan apa yang tidak bisa dia lakukan gitu. Dan ini juga bagian dari apa ya, kita mau interdisipliner tetapi di dalam keilmuan sendiri juga ada beberapa keterbatasan. Nah, soal subjektivitas tadi, ya saya rasa semua penulisan sejarah itu pasti subjektif ya. Mulai dari pemilihan topik aja, misalnya saya mau menulis soal militer, ya itu karena ketertarikan saya pada militer gitu kan misalnya. Jadi kita nggak bisa menghilangkan subjektivitas gitu. Kita hanya bisa meminimalisirnya. Dan untuk meminimalisirnya ya pasti kita pakai beberapa teori yang terkait dengan metode penulisan sejarah gitu kan. Ada dari webinar yang lalu juga sudah disebutkan, ada yang namanya kritik sumber, ada yang namanya triangulasi, koroborasi, cross check apalah gitu ya terminologinya. Tetapi ada upaya-upaya untuk meminimalisir subjektif itu. Secara metodologis itu sudah banyak dibahas gitu ya, bagaimana meminimalisir subjektivitas. Tapi kalau menghilangkan atau menghindari, saya rasa nggak mungkin gitu kan. Kita bahkan sebagai akademisi pun kita selalu ada subjektivitas ketika kita tertarik dengan suatu isu, ketika kita ingin menelusuri lebih jauh soal ini soal itu, ketika kita ingin memakai arsip yang ini gitu kan, itu semua preferensi kita, pilihan kita, pilihan pribadi gitu kan. Mungkin itu saja tanggapan saya. Oke,
Mungkin kita bisa lanjut di pertanyaan dari kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Yuwana Galih. Adakah informasi atau referensi penting mengenai sejarah keluarga elit dari masyarakat Arab? Ini kayaknya masyarakat Arab yang di Indonesia ya. Terima kasih, Mbak Grace. Mungkin bisa menanggapi. Oke, mungkin bisa langsung beberapa aja kali ya, Mbak. Kalau pertanyaannya pendek sih. Saya coba cek. Ini ada pertanyaan dari Fatur Irsyad. Sangat menarik pemaparan dari Mbak Grace, family history sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh data dari oral history atau lisan. Secara sederhana, perbedaan family history dengan life history itu seperti apa? Apakah family history di bagian yang lebih mikro, dan bagaimana menghindari bias dalam memahami dan menulis sejarah itu sendiri? Pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Tatiana Basuki. Saya adalah psikolog klinis dan dengan spesialisasi psikogenealogi atau transgenerational psychotherapy. Memang benar bahwa sejarah keluarga sangat penting, terutama dalam profesi saya, untuk menemukan akar dari permasalahan yang dialami klien. Tidak sedikit dari orang yang saya temui memang mengalami dampak dari trauma sejarah kekerasan di Indonesia. Ini mungkin tanggapan dari Mbak Tatiana. Misalnya peristiwa 1965, Mei 98, terorisme, konflik SARA, yang akhirnya menghasilkan transgenerational collective trauma. Mungkin kalau untuk pertanyaan di sini ada dari Gracia Arta. Kita perlu belajar sejarah dari sejarah keluarga yang mana riset-riset mikro tentang sejarah keluarga sangat penting, terutama mengungkapkan realitas sejarah yang tersembunyi. Dari sini, bagaimana cara memperkenalkan riset sejarah keluarga kepada siswa-siswi SMA, jurusan Bahasa dan Budaya, serta mahasiswa ilmu sejarah yang tertarik pada riset sejarah mikro, namun dapat menjelaskan peristiwa sejarah secara mendetail. Ya, mungkin 3 pertanyaan dan 1 tanggapan itu. Monggo Mbak Grace. Iya, terima kasih Rima. Soal referensi keluarga masyarakat Arab, saya rasa ada beberapa biografi ya, tapi saya tidak, ini bukan ranah topik saya, jadi saya tidak bisa memberikan informasi yang banyak. Tapi saya rasa ada beberapa biografi yang bisa digunakan. Nah, ini terkait dengan biografi, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua gitu ya, soal family history dan life history. Sebenarnya kalau life history memang itu tidak selalu soal keluarga ya. Jadi kalau life history perspektifnya bisa sangat individu. Jadi kalau misalnya saya mau wawancarai Rima dan menggali life history-nya Rima mulai dari Rima kecil dilahirkan sampai dia sekarang gitu ya. Nah, itu adalah cerita tentang tentang Mbak Rima gitu kan. Tetapi kalau saya menggali family history gitu, maka lebih luas, saya bisa menanyakan orang tuanya Rima misalnya, lalu saya bisa meng-cross check dan menanyakan ke om dan tantenya gitu ya. Jadi poin analisanya itu menjadi lebih besar ya. Unit analisisnya tidak hanya satu individu tetapi sebuah keluarga gitu. Tetapi prinsipnya sama aja karena life history pun juga harus ditempatkan di dalam sebuah konteks gitu kan, dan fungsinya juga sama gitu, kurang lebih sama. Dari life history kita bisa memotret perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya di
di dalam kehidupan seseorang gitu, dan dengan demikian kita mengambil sebuah perubahan historis gitu dari kehidupannya dia. Nah, kurang lebih sama juga dengan sejarah keluarga seperti tadi telah saya bahas. Dan bagaimana menghindari bias? Bias ini maksudnya kita ya, jadi kita yang menganalisa keluarga kita sendiri gitu ya. Ya, ini agak susah ya, apalagi kalau misalnya di dalam keluarga kita ada banyak trauma, ada banyak ketakutan, ada banyak persoalan yang terjadi karena peristiwa sejarah tertentu gitu. Jadi bias itu kemudian bisa menjadi sangat sulit untuk dihindari. Tetapi saya rasa cara untuk mencegahnya adalah dari pertama kita sudah menyadari ya, sudah menyadari problem apa yang ada di depan mata dan posisi kita di mana gitu di dalam ini, sehingga ketika kita menggali cerita-cerita, ketika kita berusaha mengeksplorasi, kita selalu dikembalikan pada tadi posisi kita di mana dan apa yang membahayakan, risiko-risiko apa yang bisa muncul gitu ya. Jadi itu saya rasa merupakan langkah yang paling dasar gitu kalau kita mau menghindari bias-bias dalam penulisan sejarah keluarga tadi gitu, untuk menyadari sejak dari dini apa yang bisa muncul gitu dan apa yang harus dihindari ketika melakukan penggalian sejarah tersebut gitu. Terus dari tanggapan Bu Tatiana tadi, ya senang sekali ya ada ada sebuah genre baru gitu, psikogenealogi. Saya sendiri juga baru tahu, kayaknya dulu waktu saya kuliah nggak ada deh mata kuliah ini. Coba dari dulu ada. Dan ngomongin juga soal transgenerational collective trauma gitu. Mungkin kita bisa kalau berbicara soal trauma kan selalu dalam perspektif bagaimana struktur itu mempengaruhi kasanah mental individual gitu ya. Tapi saya juga jadi penasaran gitu, bagaimana si individu ini mengartikan peristiwa-peristiwa sejarah itu selain sebagai sesuatu yang traumatis gitu. Apakah ada pengertian atau interpretasi yang lain gitu ya dari sekedar bahwa itu sesuatu yang tragedi yang membawa sengsara. Apakah ada cara-cara lain untuk menginterpretasikan? Mungkin kita bisa belajar juga dari individu-individu yang kayak misalnya korban-korban 65 yang sekarang mengorganisir dirinya gitu ya, ibu-ibu di paduan suara dialita gitu ya. Bagaimana peristiwa yang sama tentu menimbulkan trauma, tetapi bagaimana mereka membangun strategi gitu ya, strategi kolektif, strategi individual untuk mengatasi itu gitu ya. Mungkin mempelajari itu bisa membantu teman-teman yang sehari-hari berhadapan dengan para konselor, psikolog yang berhadapan dengan orang-orang yang datang dengan trauma karena peristiwa-peristiwa sejarah gitu. Tapi ini random thoughts aja dari saya. Terus bagaimana memperkenalkan sejarah keluarga? Nah, ini juga menarik karena saya juga lumayan ya kebetulan di jurusan saya, departemen saya itu memang ada mata kuliah sejarah keluarga. Tentu ini mata kuliah pilihan gitu, tetapi dan saya rasa jumlah mahasiswa nggak banyak, tetapi saya rasa anemonya cukup bagus gitu ya. Tetapi ini berbeda kalau misalnya mereka mau bikin skripsi gitu ya. Jadi kayaknya tuh kecenderungan yang ada ini mungkin juga salah ya, dosanya sejarah kayak yang Pak Hilmar Farid bilang di serial pertama webinar ini gitu, soal no documents no history itu ya. Jadi kesahihan sejarah itu dilihat sebagai yaitu sejarah adalah penelitian dengan arsip gitu kan, dengan dokumen. Sehingga untuk mendobrak, memberikan kemungkinan baru pendekatan sejarah seperti sejarah keluarga ini, itu butuh usaha yang lebih gitu ya, karena untuk membongkar konstruksi pikiran bahwa sejarah itu tidak hanya soal arsip dan harus objektif, harus begini, harus begitu gitu. Enggak kok, sejarah juga bisa soal sumber lisan, bisa juga soal pengalaman pribadi kita, soal keluarga kita,
soal foto gitu-gitu ya. Itu membutuhkan usaha ekstra gitu. Tetapi sejarah keluarga, kalau memperkenalkan sejarah keluarga itu bisa jadi sangat mengasyikan dan sangat gampang gitu kan, karena kalau anak-anak SMA pasti ya gampang sekali gitu, minta aja mereka untuk mencari tahu misalnya orang tua mereka asalnya dari mana gitu. Kalau misalnya mereka SMA di Malang gitu, orang tuanya ternyata dari Yogyakarta, kenapa bisa pindah ke Malang gitu-gitu ya. Jadi menelusuri sejarah keluarga itu bisa sangat mengasyikan buat murid-murid gitu ya. Atau misalnya meminta mereka membawa foto gitu kan, foto ke kelas, terus menceritakan gitu foto itu, cerita di balik foto itu gitu. Jadi bisa sangat mengasyikan ngomongin sejarah keluarga. Tetapi kalau membuat mereka percaya bahwa sejarah keluarga ini juga sebuah penelitian sejarah, nah itu tantangan yang berbeda gitu, dan kita cukup struggle juga ya untuk terus-menerus berargumen bahwa ini juga sejarah, ini bukan cuma cerita soal keluarga, tapi ini juga sejarah gitu. Nah itu upaya yang lebih lagi gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke rangkaian pertanyaan lainnya mungkin ya. Untuk ada beberapa pertanyaan itu yang juga mempertanyakan soal validitas ya, dan objektivitas sumber sejarah. Mungkin ini ada pertanyaan dari Rifki Akbar. Itu pertanyaannya, bagaimana mengantisipasi self-silencing yang terjadi karena kedekatan atau upaya menjaga keharmonisan keluarga, dan apakah bisa digunakan untuk menangkap relasi keluarga yang bukan merujuk ke keluarga batik modern ya, atau yang unitnya tidak berdasar pada logika heteronormatif. Selanjutnya pertanyaan dari Hamdan Tamimi. Dalam penulisan historiografi yang menjadikan arsip keluarga sebagai sumber primer, lalu teori pendekatan siapa yang cocok dalam penulisan historiografi yang menjadikan arsip keluarga sebagai sumber primer? Ya, ini mungkin contoh ini ya, contoh penelitian. Kemudian dari Joko, apakah memungkinkan melihat keluarga sebagai point of view dalam melihat sejarah? Misalnya, bagaimana relasi kekeluargaan menjadi faktor yang mempengaruhi sebuah peristiwa sejarah. Ini tuh dulu ya. Enggak, Mbak Grace. Oke. Tadi pertanyaannya soal validitas dan objektivitas tadi ya. Ya tentu pasti ada cara-caranya untuk meng-cross-check ya. Jadi pastikan kita selalu misalnya melihat apakah misalnya kita wawancara orang, kita bisa melihat apakah informasi yang dia berikan itu masuk akal atau enggak gitu. Misalnya dia bilang oh ya kekerasan terhadap PKI, oh itu udah muncul dari tahun 64 gitu kan. Ya kita tahu lah gitu kan, kita bisa cek dengan sumber-sumber dokumen, kita bisa cek dengan buku-buku referensi, jadi selalu meng-cross check gitu kan, bisa cek juga dengan arsip-arsip koran, jadi selalu ada kalaupun kita menggunakan sejarah keluarga sebagai metode dan sejarah keluarga itu posisinya sentral, kita selalu bisa meng-cross check data-data yang kita dapatkan dari penggalian sejarah keluarga dengan data-data lain yang terkait gitu ya. Tetapi buat saya sih yang menarik, yang sangat menarik buat saya itu justru kalau orang ceritanya beda. Justru kalau orang ceritanya beda, nggak masuk akal gitu kan. Kenapa sih? Ya mungkin sebagai sejarawan kita nggak bisa pakai data itu gitu kan, karena yang dia ceritakan semua nggak bisa dihandalkan gitu ya. Tetapi justru buat saya kenapa orang misalnya kita wawancara dan semua ceritanya itu nggak masuk akal.
justru menjadi hal yang menarik untuk menggali kenapa dia ceritanya seperti itu gitu. Apa yang membuat dia cerita dengan cara yang berbeda? Kenapa caranya dia mengingat itu berbeda dari orang lain? Kenapa justru kita mau ngomongin soal kekerasan dalam lingkungan, dia terus-menerus ngomongin soal bapaknya yang cuman seorang buruh tani gitu ya. Jadi ada apa gitu dari semua kesalahan-kesalahan pengungkapan narasi itu. Terus tadi dari Rifki soal self silencing ya, karena kedekatan keluarga. Nah, ini juga memang susah-susah gampang ya. Pasti selalu ada self censorship, self silencing gitu ya. Tapi kadang kita harus muter gitu ya. Jadi jalan itu kalau misalnya kita mau menemukan data A, pengennya jalannya lurus, tetapi kadang-kadang kita harus muter dulu, belok-belok, naik turun untuk dapetin data yang itu gitu. Dan itu selalu terjadi gitu di dalam penelitian apapun atau di dalam penulisan apapun gitu. Jadi kalau kita nggak bisa langsung dapat dari ibu, kadang-kadang juga ibu saya juga ceritanya bisa sangat blur gitu ya. Ada banyak kepingan-kepingan puzzle yang bolong. Saya tanya ke anggota keluarga yang lain misalnya gitu untuk memenuhi puzzle-puzzle itu. Jadi selalu cari jalan alternatif yang membuat kita semakin dekat ke apa yang mau kita tuju gitu. Apakah bisa digunakan untuk menangkap relasi keluarga yang bukan merujuk ke keluarga Batik modern? Bisa-bisa aja sih, menurut saya itu bisa digunakan ke siapa aja gitu. Ini kan sebenarnya metode ya, itu tadi tawaran kita gitu, sejarah keluarga sebagai sebuah metode. Maka sebagai sebuah metode harusnya dia bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Terus teori, maksudnya teori penelitian gitu kalau atau referensi ya yang menggunakan arsip keluarga sebagai sumber primer. Tadi saya juga menyerahkan satu artikel ke panitia Sintas sebagai salah satu artikel menarik yang saya temukan gitu soal critical family history gitu, sejarah keluarga dengan perspektif kritis. Jadi si penulis itu menuliskan sejarah keluarganya dia sendiri gitu, tetapi dari perspektif yang sangat kritis sehingga dia membongkar relasi-relasi rasial di situ dan relasi kelas di situ. Relasi kekeluargaan saya kurang begitu memahami pertanyaan dari Pak Joko soal relasi kekeluargaan tadi gitu ya. Point of view dalam melihat sejarah bagaimana relasi kekeluargaan menjadi faktor yang mempengaruhi sebuah peristiwa sejarah. Berbeda gitu ya, maksudnya keluarga itu berbeda dari relasi kekeluargaan gitu. Apakah yang dimaksud seperti itu? Kalau misalnya iya, itu menjadi ranah yang berbeda gitu ya. Dia bukan penelitian sejarah keluarga, tetapi dia penelitian bagaimana misalnya faktor budaya, relasi kekeluargaan, mungkin relasi patronase juga gitu berpengaruh di dalam peristiwa-peristiwa penting sejarah. Tapi dia bukan masuk di dalam ranah sejarah keluarga gitu. Kalau contohnya misalnya Soeharto dalam peristiwa Malari gitu kan. Kalau yang dimaksud itu. Gitu kira-kira. Oke, mungkin satu lagi ya Mbak Grace ya. Boleh. Nur Aini Marta, apakah harus tema sejarah keluarga harus selalu ditempatkan pada suatu konteks peristiwa sejarah tertentu? Iya. Ini tadi terkait dengan pembahasan kita sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya bedanya genealogi dengan sejarah keluarga gitu ya. Kalau misalnya kita hanya mencari data tentang sejarah keluarga gitu, siapa ayah, siapa kakek gitu kan, siapa om, siapa tante membuat pohon keluarga, maka kita menjadi sebatas menempatkan data-data keluarga ke dalam pohon keluarga atau genealogi tadi. Tapi kalau kita menempatkan itu di dalam konteks, ini yang membuat sejarah keluarga menjadi sebuah metode gitu untuk menulis sejarah gitu kan. Kalau misalnya kita hanya membuat sebuah pohon keluarga, ya itu hanya menjadi ceritanya saya gitu, hanya menjadi ceritanya seorang individu. Dan mungkin misalnya saya membuat pohon keluarga saya gitu, orang di Papua itu mungkin nggak bisa mengerti gitu apa relevansinya gitu kan keluarga saya
di pohon keluarga ini. Tetapi kalau misalnya saya menuliskan bagaimana keluarga saya itu terkait dengan sejarah kolonial yang panjang, itu bisa membuat semua orang memahami sejarah kolonial dari perspektif yang sehari-hari gitu ya, dari perspektif yang sangat dekat gitu dengan kita. Jadi ya terserah kita gitu mau menulis sejarah keluarga yang bagaimana gitu, tergantung kebutuhan dan tergantung keperluan gitu. Tapi kalau tawaran saya tadi kan memang membuat sejarah keluarga tidak hanya sebatas menjadi penulisan genealogis, tetapi membuat sejarah keluarga menjadi sebuah metode historiografi yang distinct gitu ya, yang berbeda gitu. Itu kira-kira. Oke, kita udah masuk ke akhir pertemuan. Menarik sekali pembahasan hari ini. Bagaimana kita bisa melihat sejarah keluarga bukan hanya dari persoalan metode, tapi juga metode sejarah itu sendiri, tapi juga lintas disiplin ya, yang sesuai dengan semangat sejarah lintas batas. Semua terdiri ada yang dari psikologi, dari konseling, fotografi, dan juga pendidikan gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa diteruskan pembahasannya, mungkin bisa ada diskusi nanti selanjutnya yang khusus membahas tentang sejarah keluarga. Mungkin dari saya sebagai terima kasih Mbak Grace atas pemaparan dan diskusi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Terima kasih juga meluangkan waktunya untuk yang ngabuburit ya. Mudah-mudahan ngabuburitnya berfaedah. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rima dan Mbak Grace. Diskusi yang menarik sekali ya. Sama-sama. Ini tadi ada pertanyaan, ada lumayan banyak ya. Dan mungkin mohon maaf sekali kalau yang belum terjawab. Tapi kalau memang penasaran banget nih dan kok nggak dijawab, nggak bisa tidur nih, mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Grace kali ya di email ya. Bisa Okay. Di email. Mungkin atau... boleh dituliskan emailnya Mbak Grace. Ya, oke. Atau di sosmed atau di mana aja. Oh iya, atau di sosmed ya, atau di IG di mana. Iya. Jadi jangan khawatir kalau tidak terjawab. Banyak jalan menuju Roma. Nah, untuk hadirin yang belum mengisi absen ya, kalau ingin mendapatkan sertifikat, silakan langsung mengisi absen yang ada di kolom chat ya. Mungkin nanti akan dikirimkan lagi linknya oleh panitia. Lalu kalau yang tertarik untuk bergabung bersama Sejarah Lintas Batas, juga bisa mengisi formulir yang ada di kolom chat. Nah, Party History ini masih akan berlangsung lagi sampai akhir bulan ini. Ada beberapa volume lagi yang akan menemani ngabuburit kita. Jadi jangan pantau terus Instagram dari Sejarah Lintas Batas dan nantikan kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih bagi yang telah hadir. Nanti malam insya Allah rekamannya sudah ada di YouTube. Kalau ada yang kelewatan atau ada yang tidak lengkap mengikuti jalannya acara, bisa ditonton rekamannya di YouTube Sejarah Lintas Batas. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Grace, Mbak Rima, dan seluruh hadirin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya, Ausuf. Terima kasih Rima. Ya, Mbak Terima Grace. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka. Terima kasih Grace. Terima kasih Mas Andi. Aku live ya. Mau buka Siap, puasa. Terima kasih. Bagi yang ingin live, silakan live. Kalau ini tapi ruangannya akan tetap saya buka kalau ada yang mau nunggu untuk ngisi absen atau download materi diskusinya. Terima kasih.